Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kami akan belajar mata pelajaran ilmu ekonomi. Untuk itu sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita, nanti Alex pimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita melakukan beraktivitas, mari kita berdoa doa. Tiga. Dan Tuhan pada hari ini semoga terus pada menyadarkan yang perlu kita sampai kita pulang kembali apa yang kita dulu kita akan berdoa semoga kita diberikan Tuhan di sana kepada Tuhan dan cinta dan kemampuan sekarang kami akan belajar kami selalu kepada Tuhan hati yang ada di dalam Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak Alex yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ada yang dulu sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, Ibu Guru mengecek dulu absensi atau kehadiran kita. Apakah anak-anak semuanya hadir? Tidak. Tidak, Bu. Yang tidak hadir berapa orang? Yang tidak hadir berapa orang? 1. Ya, Ibu Guru absen dulu ya. Mia? Hadir dulu. Lia? Hadir dulu. Alex? Hadir, Bu. Joni? Hadir, Bu. Maria? Hadir Bu. Lena? Hadir Bu. Agustina? Hadir Bu. Freddy? Hadir, Bu. Ya, terima kasih untuk mengecek absensinya. Yang tidak hadir 2 orang ya. Untuk itu, untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, maka sebelum kita mulai dengan pelajaran ekonomi, yang akan kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, ya, untuk hari ini. Minggu yang lalu ada yang ingat? Ya. Ya, minggu yang lalu ada temamu yang masih ingat, kita belajar tentang ekonomi perdagangan, ya. Ada lagi? Ada Bu, tentang perindustrian, ya. Ekonomi tentang perindustrian. Hari ini apakah sebelumnya anak-anak sudah mendengar tentang ekonomi ya? Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari berbagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat kebutuhan manusia yang terbatas. Iya, ilmu ekonomi dia mempelajari tentang kebutuhan manusia. Ya. Jadi ilmu ekonomi itu saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains dan metode ceramah tanya jawab dan diskusi kelompok dengan model PBL, maka proses didik peserta didik mampu menjelaskan tentang kebutuhan manusia, ya. Jadi peserta didik itu melalui metode ini dia mampu untuk mengenal dan mampu untuk menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Pangan, sandang, dan pakan. Pangan, sandang, dan
kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Setelah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya, artinya kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan
yang juga harus terus dikembangkan. Ya, kegiatan selanjutnya kita akan masuk di dalam diskusi berdasarkan kelompok yang kemarin Bu Guru sudah bagikan. Boleh mengatur tempat untuk masuk di kelompok masing-masing. Baik, kegiatan yang berikut kita masuk di dalam diskusi berdasarkan kelompok yang kita sudah bagikan. Ibu Guru akan bagi lembaran KKPD. Jadi di sini nanti kalian membahas tentang video yang tadi ya, apa yang kalian sudah nonton dan apa jenis-jenis dasar kebutuhan dan apa yang Anda lakukan menghadapi kelangkaan ekonomi tentang kebutuhan manusia. Yang berikut bagaimana cara mencegahnya ketika Anda mengalami kelangkaan dalam kehidupan ekonomi. Apa saja Anda lakukan jika melihat kelangkaan dan kebutuhan manusia di tempat lingkungan Anda berada. Jadi waktu Ibu Guru mulai dari sekarang kalian kerjakan selama 10 menit. Jadi Ibu Guru akan bagikan. Oke anak-anak, waktu kita sudah berjalan. Kita masuk di dalam persentase. Dari hasil diskusi yang tadi, ada kelompok yang siap untuk maju ke depan untuk persentase. Siapa Ibu? Silakan anak maju ke depan, presentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas di dalam kelompok. Baik, terima kasih. Ini kami dari kelompok 1. Di sini kami sudah menjawab jawaban yang tadi Ibu kasih. Dan di sini kami memperkenalkan diri. Dan nama saya Vincent Wea, saya dari kelompok 1. Dan perkenalkan saya Evin Matwa. Perkenalkan nama saya Tahlia Wahyu. Baik, terima
kasih. Di sini kami akan presentasi jawaban kami yang kami dapat hasil kerja kelompok kami. Di sini jawaban nomor 1. Di sini saya yang nomor 1, bagaimana pendapat Anda tentang isi dari video tersebut? Di sini kami mengambil, kami dari kelompok 1 melihat bahwa manusia sangat membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2, di sini kami jawab juga primer, sekunder, dan tersier. Manusia. Jawabannya primer, sekunder, tersier. Nomor 3, apa yang Anda lakukan menghadapi kelangkaan ekonomi tentang kebutuhan manusia? Membuat toko atau pusat pembelanjaan. Dan nomor 4, bagaimana cara mencegah ketika Anda mengalami kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Jadi di sini kami jawab dengan membuka pasaran di mana-mana. Dan nomor 5, apa saja Anda lakukan jika melihat kelangkaan dalam kebutuhan manusia di tempat lingkungan Anda berada? Jika saya melihat, jawabannya jika saya melihat kekurangan, saya harus membangun pusat perbelanjaan atau pasaran. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang salah, kita masukkan dari teman-teman sekelompok. Kita berikan aplaus buat teman-teman kita yang ya, terima kasih. Ya, silakan dulu. Alex dan teman-teman, mereka menyampaikan kesempatan lagi kepada kelompok yang 1 lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Selamat pagi buat teman-teman semua dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang ekonomi. Sebelum kami mempresentasikan, lebih baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalan dari saya, perkenalkan, nama saya Ariel Christian Semarani dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Elvi Hubuti dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mila Arsa dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Martina Dinya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya kelompok 2. Oke, baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang isi video tersebut? Yaitu menurut pendapat kami dari satu kelompok, yaitu manusia wajib memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, Kedua, apa saja jenis-jenis dasar kebutuhan manusia, primer, sekunder, dan tersier. Nomor 3, apa yang Anda lakukan menghadapi kelangkaan ekonomi tentang kebutuhan manusia? Membatasi ekonomi manusia jangan sampai belajar atau pandemi. Nomor 4, bagaimana cara mencegah ketika Anda mengalami kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Membudidayakan ekonomi, membatasi ekonomi manusia. Nomor 5, apa saja Anda lakukan jika mencapai kelangkaan dalam kehidupan manusia di tempat lingkungan Anda berada? Jawabannya memberi pendapat pada masyarakat bahwa kehidupan ekonomi tidak bisa membayar dan tidak membuang-buang kebutuhan ekonomi. sebelum kami menutup topik kami, ada yang mau kasih pendapat, saran, atau pertanyaan?
Ya, silakan kelompok lain yang memberikan saran, pendapat, masukan. Waktu dan tempat silakan. Baik, saya dari kelompok juga masukan yang menerima. Apa saja yang dilakukan jika melihat kecelakaan dalam kehidupan manusia di tempat lingkungan Anda berada? Dari kelompok kami memiliki pendapat melakukan penghijauan atau penanaman tumbuhan yang dapat ditanam agar bisa dikelola kembali. Itu yang terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada lagi dari kelompok lain, berikan saran, pendapat, masukan. Tidak di. Baik, dari saya dari kelompok 1 mau menanyakan tentang nomor 2 sekunder dan primer itu seperti apa? Kebutuhan yang kita harus penuhi dalam bersedia seperti yang papan bersedia bisa dibutuhkan, bisa tidak dibutuhkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kami sudah sampaikan semua. Terima kasih. Oke, anak-anak, masih diskusi kami sudah waktunya tanya jawab. Kita masuk ke dalam kegiatan yang berikut, yaitu menarik kesimpulan. Ya, kira-kira dari kegiatan yang tadi kita lakukan, kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan? Ya, bisa katakan langsung jawab. Terima kasih, jawabannya sangat bagus ya. Jadi tadinya anak-anak tidak tahu apa itu dasar-dasar kebutuhan manusia. Dengan belajarnya hari ini kita bisa mengetahui ya. Hari ini kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan sekunder itu kira-kira yang menjadi dasar kehidupan di dalam menjadi dasar kebutuhan di dalam manusia. Di antaranya adalah makanan, pakaian, dan rumah. Jadi 3 jenis kebutuhan ini yang menjadi dasar dalam kebutuhan manusia. Yang menjadi pelengkap apa? Sekunder. Ya, sekunder itu setelah membuat rumah, di dalamnya ada televisi, lemari, kursi. Itu yang menjadi kebutuhan pelengkap kita. Yang tersier, ya tersier itu kita hanya memuaskan kebutuhan kita, ya. Seperti ingin memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian mewah, jalan-jalan ke luar negeri, refreshing, ya toh. Jadi di dalam kebutuhan manusia itu tidak terlepas dari kehidupan kita ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tadi Guru sebutkan. Itu yang menjadi patokan, yang menjadi dasar di dalam hidup kita. Jadi tadinya kita tidak tahu ya. Nah, mungkin ada lagi dari kelompok lain kesimpulan atau saran? Ya, setelah kita mempelajari ilmu ini, apa yang kita tadi dapatkan? Mungkin kita anggapannya mungkin ekonomi itu sebatas ekonomi saja. Tapi hari ini kita mengetahui bahwa ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita lebih mendalam lagi ya mengetahuinya. Ya. Ada lagi dari kelompok lain? Ya, cukup ya. Terima kasih semuanya. Kita sudah diskusi di dalam sesuai dengan hasil tayangan video yang tadi ya. Kita sudah pelajari dan kita sudah mengetahui semua. Ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada juga menurut waktu ya, menurut waktu. Ada kebutuhan kelompok, ada kebutuhan individu. Kira-kira kelompok itu seperti apa? Di antaranya contoh seperti
jembatan, sekolah, gereja, kantor, banyak ya. Kalau kebutuhan per individu seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan antar waktu yang sekarang dan yang akan datang. Ya. Ya, jawabannya sangat bagus ya. Kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang sangat mendesak, ya, cepat dan mendesak. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang nanti akan kita peduli di kemudian hari, ya. Jadi melalui tayangan video tadi banyak yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Kita masuk di dalam kegiatan penutup, yaitu kita bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari, yang dipandu yang bersama dan sedang berjalan tadi. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan, yang kalian simpulkan dari pembelajaran awal, pertengahan sampai akhir? Silakan. Baik, terima kasih. Di sini kesimpulan, di sini yang pertama saya cuma hanya mengetahui bahwa kebutuhan ekonomi seperti membelanja di suatu pasaran atau di pertokohan, tetapi dengan mengetahui ekonomi dan belajar lebih dalam, dan saya mengetahui tentang apa primer itu adalah kebutuhan makan minum seperti pakaian dan lain-lain, dan kedua sekunder itu seperti pelengkap rumah seperti lemari, televisi dan lain-lainnya, dan yang ketiga tersier seperti apa pelengkap kehidupan seperti mobil dan motor sebagiannya. Jadi dengan belajar ekonomi ini awalnya saya tidak mengetahui, saya cuma mengetahui seperti ekonomi itu cuma pusat pembelanjaannya di pasaran, tetapi dengan belajar ekonomi lebih mendalam saya sudah memahami tentang apa itu kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Baik, mungkin dari saya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi kesimpulan? Ya, silakan anak. Dalam pelajaran ini saya menjadi tahu tentang sumber daya ekonomi dan sifat-sifat ekonomi, pengertian ekonomi, dan mengelola kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengatasi kelangkaan ekonomi. Dan juga saya dapat mengetahui mengelola pekerjaan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Oke, terima kasih. Ada lagi dari kelompok yang lain? Mungkin cukup sekian kesimpulan. Yang berikut kita masuk di dalam refleksi ya. Refleksi ini Bu Guru akan bagikan lembar refleksi. Kalian silakan menilai guru ya. Dia punya lembarannya, Bu Guru sudah siapkan. Ya, tidak, keterangan semuanya sudah lengkap. Jadi silakan. Nanti lembaran ini Bu Guru bagi, kalian boleh kerjakan. Bu Guru kasih waktu dalam 5 menit ya.
Silakan kumpul lebar redaksinya tadi sama guru. Waktu harus ya. Ya, untuk refleksi sudah Ibu Guru kumpulkan kegiatan berikut. Kita masuk di dalam evaluasi ya. Evaluasi di sini asesmen itu sekaligus evaluasi. Yang berikut kita masuk di dalam kira-kira dari pembelajaran tadi mungkin ada yang kurang jelas, belum paham, bisa angkat tangan dan langsung tanya ke guru ya. Ada yang kurang jelas? Semuanya jelas ya. Ya, terima kasih kalau semuanya jelas. Kalau semua jelas, untuk pertemuan kali ini kita mengingat waktu cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikut lagi. Untuk itu sebelum mengakhiri, mungkin Ibu Guru beri kesempatan buat Sania untuk pimpin kita di dalam doa penutup ya. Dan sekarang kan sudah selesai pekerjaan pikiran kami, dan sekarang kami pulang pun membuka kami dan juga berkati juga yang sudah mengajar kami, dan tinggal doakan kami kiranya Bapak Elia. Terima kasih Tania yang sudah pimpin kita dalam doa penutup. Beri salam. Terima Sama-sama anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Siap.